Presiden Prabowo Subianto mengungkap sebuah angka yang sangat mengejutkan publik. Sebuah dugaan skandal kecurangan ekspor dengan nilai yang tidak main-main. Negara diperkirakan mengalami kerugian fantastis hingga mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 15.400 triliun rupiah. Praktik manipulasi ini disebut Presiden telah berlangsung sangat lama, yakni selama 34 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI ini pun mendadak menjadi sorotan tajam, di mana ia tanpa ragu menyebut bahwa praktik lancung tersebut merupakan sebuah penipuan besar yang terstruktur rapi di atas kertas. Lantas, bagaimana modus operandi penipuan ini bekerja hingga bisa lolos selama puluhan tahun? Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan adanya praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor. Di sini, para eksportir nakal dengan sengaja melaporkan nilai barang jauh lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Tujuannya jelas, untuk menyembunyikan keuntungan besar di luar negeri agar terhindar dari kewajiban pajak. Presiden menegaskan, kejahatan ini sebenarnya sangat mudah dilacak. Meskipun data di pelabuhan Indonesia bisa dimanipulasi, catatan resmi di negara tujuan sama sekali tidak bisa dibohongi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengirimkan 10.000 ton batu bara, namun yang dilaporkan di otoritas Indonesia hanya 5.000 ton saja. Sementara itu, di negara penerima, jumlah yang dicatat tetap 10.000 ton penuh. Selisih data inilah yang menurut pemerintah kerap ditemukan dalam beberapa kasus hingga mencapai angka ekstrim 50%. Kejahatan yang dikategorikan sebagai fraud atau penipuan ini terutama menyasar komoditas-komoditas strategis bernilai tinggi. Mulai dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO, batu bara, hingga industri paduan besi. Selain manipulasi harga, pemerintah juga menyoroti praktik undercounting, yakni pencatatan jumlah fisik barang yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, serta transfer pricing, yaitu pengondisian harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus demi meloloskan keuntungan dari pendapatan negara. Pemerintah menilai praktik-praktik ini telah menyebabkan kebocoran besar terhadap penerimaan negara selama bertahun-tahun. Menyikapi kebocoran masif ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah besar dan tegas. Pemerintah secara resmi menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam guna memperketat ruang pengawasan. Dalam kebijakan baru tersebut, pemerintah mengambil langkah berani dengan menunjuk satu badan usaha milik negara atau BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis nasional, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Langkah sentralisasi ini diklaim bertujuan untuk mengunci celah manipulasi data ekspor, mencegah kebocoran penerimaan negara, sekaligus memperkuat kontrol penuh pemerintah terhadap perdagangan komoditas strategis. Kendati demikian, kebijakan baru ini mulai memunculkan perdebatan hangat di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah sentralisasi ekspor lewat satu BUMN dapat meningkatkan pengawasan negara secara efektif. Namun di sisi lain, muncul pula kekhawatiran dari para pelaku usaha mengenai potensi monopoli dan pemusatan perdagangan. Kini, publik dan dunia usaha tengah menunggu, apakah langkah besar dan berani dari Presiden Prabowo ini benar-benar mampu menghentikan dugaan kebocoran triliunan rupiah yang sudah menggembos kas negara selama puluhan tahun. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.